Salam. Melalui hati dan pikiran mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap topik-topik yang selalu memberikan pencerahan kehidupan dan terlebih tentang iman percaya kepada Tuhan. Mari kita bangun channel ini dengan menekan subscribe, like, dan komen supaya setiap topik terbaru dapat dengan mudah mendapatkannya. Saat ini kita akan berbicara tentang sebuah konsep yang sangat penting dalam iman Kristen, yaitu menabur. Kita sering mendengar istilah ini, tetapi apa sebenarnya artinya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Menabur dalam Alkitab sering diibaratkan seperti menanam benih. Setiap tindakan baik, pemberian, dan kemurahan hati yang kita lakukan adalah seperti menabur benih di ladang Tuhan, menjanjikan bahwa setiap benih yang kita tabur dengan hati yang tulus akan menghasilkan panen berkat dan berkelimpahan. Ada 8 ayat firman Tuhan dalam Alkitab yang memberikan dorongan untuk menabur dan menjanjikan berkat serta kelimpahan dari Tuhan. 1. 2 Korintus pasal 9 ayat 6-8 berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan." Dalam ayat ini, Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya memberi dengan sukacita dan bukan karena paksaan. Menabur dengan murah hati dan sukacita akan membawa berkat yang berkelimpahan. 2. Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Ayat ini tersampaikan saat Yesus mengajarkan prinsip memberi dalam khotbahnya, yaitu pengajaran tentang kasih dan kemurahan hati. Prinsip ini merupakan timbal balik dalam memberi. Apa yang kita berikan akan kembali kepada kita dalam ukuran yang lebih besar. 3. Amsal pasal 11 ayat 24-25 berkata, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Ayat ini mengajarkan tentang kedermawanan dan konsekuensinya yang merupakan nasihat kebijaksanaan yang praktis, di mana orang yang murah hati akan diberkati dan tidak akan kekurangan,
sedangkan orang yang kikir akan merasa kurang. 4. Galatia pasal 6 ayat 7-9 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Ayat ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia tentang prinsip-prinsip spiritual, bahwa apa yang ditabur akan dituai. Menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal, sementara menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. 5. Mazmur nomor 126 ayat 5-6 berkata, "Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya." Ayat ini merupakan nyanyian ziarah yang mengungkapkan sukacita setelah kembali dari pembuangan. Orang yang tetap tabah dan setia dalam berbuat baik, meskipun menghadapi kesulitan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan sukacita di akhir. 6. Lukas pasal 12 ayat 33-34 berkata, "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Di ayat ini, Yesus mengajarkan tentang pentingnya mencari harta di sorga dibandingkan dengan harta di dunia. Yesus memberi pesan pada kita semua bahwa memberi sedekah dan berinvestasi dalam hal-hal rohani akan mendatangkan harta yang abadi di surga. 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 10-11 berkata, "Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagimu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Kamu akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah karena kami." Rasul Paulus menekankan bahwa setiap orang yang menabur, Tuhan telah sediakan benih, dan setiap benih yang ditabur, Tuhan akan melipat gandakan dalam kehidupan, baik materi maupun kebaikan. 8. Amsal 19 ayatnya 17 berkata, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Ayat ini menekankan bahwa menolong orang yang lemah adalah seperti memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalas perbuatan yang baik pada setiap kita.
Keseluruhan tentang ayat-ayat tersebut menekankan bahwa tindakan menabur, baik itu dalam bentuk memberi, beramal, atau berbuat baik, akan menghasilkan berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Berilah dengan sukacita dan kerendahan hati, serta percaya bahwa Tuhan akan memberikan balasan yang melimpah. Amin.